Bab 1161. Semua orang menggelengkan kepala. Kepala pelayan menjawab, "Tuans. Tisleton belum kembali ke rumah sejak dia naik helikopter hari itu. Saya sudah mencoba menghubunginya, tetapi tidak berhasil." Ares mengerutkan kening. Dia pergi dengan helikopter. Apakah ada yang tahu kemana dia pergi? Atau mengapa dia pergi? Kepala pelayan membeku. "Tuan, Andalah yang mengatur kepergian Tuans. Tisleton. Anda harus mengetahui dengan jelas kemana dia pergi atau mengapa dia pergi." Sebelumnya, Bloodsword yang menyamar sebagai Ares yang mengirim Lilith ke penjara dengan keamanan maksimum. Intinya adalah untuk memancing Zeke ke sana agar dia bisa dibunuh. Di sanalah Lilith akhirnya menyadari bahwa Ares yang telah tidur di sampingnya selama 2 tahun terakhir hanyalah penipuan. Dia mengira bahwa Ares yang asli akan segera kembali dengan kemenangan. Pada saat itu, berita tentang dia membunuh Ibu Lacey Hinton akan sampai ke dia, dan hidupnya akan dalam bahaya. Karena itu, dia memutuskan untuk berkemas dan kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah berencana untuk kembali lagi. Setelah memikirkannya, Ares dapat menyimpulkan kurang lebih semua yang telah terjadi. Lilith jelas lari karena takut ketahuan. Temukan dia. Cari ke seluruh dunia kalau perlu, cari saja Lilith. Perintah Ares. "Ya Pak." Kepala pelayan buru-buru menjawab. Ares kemudian melirik Julian. "Ikut denganku." Dia membawa Julian ke kantornya. "Ibumu sudah menghubungimu, kan? Aku yakin kamu tahu di mana dia." Lilith Goldes tidak lain adalah ibu Julian Tisleton. Julian menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu, Ayah. Aku sudah mencoba menghubunginya, tapi tidak pernah bisa." "Betulkah?" Ares sangat meragukan kata-kata putranya. Dia mengambil ponsel Julian darinya dan menggunakannya untuk menelepon Lilith. Tapi seperti yang Julian katakan, teleponnya tidak bisa tersambung. Baru saat itulah Ares lebih mempercayai kata-katanya. "Jika Lilith menghubungimu, beritahu aku segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berdarah dingin saat aku menendangmu keluar dari keluarga Tisleton." Julian buru-buru mengangguk. "Ya, Ayah. Aku akan mengindahkan kata-katamu." "Juga, bagaimana kamu membuat Zeke Williams kesal?" tanya Ares. Julian membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Ares mendengus. Aku bisa melihat bahwa kamu khawatir Lacey Hinton akan mengancam kepentinganmu sendiri ketika dia kembali ke keluarga Tisleton, bukan?" Mendengar Ares dengan belak-belakan menunjukkan pikirannya yang paling dalam membuat Julian memerah. "Tidak, bukan begitu, Ayah. Aku tidak." Dia tergagap, mencoba membela diri. "Cukup." Ares melambaikan tangannya dengan acuh. "Ambil ini sebagai pelajaran. Di masa depan, siapapun yang berani melanggar aturan rumah kita akan menghadapi hukuman yang berat." Julian memberi Ares anggukan cepat, lalu buru-buru mundur dari ruangan. Ares menatap bulan dan merasakan segala macam emosi mengalir melalui dirinya. Festival panen sudah dekat. Itu adalah hari di mana keluarga akan berkumpul dalam perayaan. Dia tidak menginginkan apapun selain membawa Lacey kembali ke keluarga Tisleton, dan agar seluruh keluarga makan bersama di satu meja dan sebagai satu keluarga. Sangat disayangkan, bagaimanapun, bahwa IVT kemungkinan sudah lama hilang darinya. Sementara itu, di Linton Group, Lacey Hinton masih belum mengetahui kebenaran tentang kelahirannya sendiri. Zeke tahu Ares ingin Lacey segera kembali ke keluarga Tisleton. Dia bermaksud untuk menyampaikan berita ini padanya sebelumnya. Namun, setiap kali dia mencoba memulai pembicaraan, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lacey telah merasakan perilaku aneh Zeke. "Zeke, ada apa? Apa ada yang ingin kau katakan padaku?" Zeke mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. "Lacey, apakah kamu ingat bagaimana keluarga Sullivan mengatakan bahwa kamu kebal terhadap semua dan semua racun?" "Tentu saja," Lacey mengangguk. "Bagaimana dengan itu? Lacey, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kekebalan yang kamu miliki ini sangat langka. Ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Paling tidak, orang itu harus berasal dari keluarga bangsawan dengan garis keturunan yang berasal dari masa lalu. Mungkin 1 abad yang lalu. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksudkan di sini?" Bab 1162. Apa yang Anda katakan adalah, saya tidak memiliki kekebalan seperti ini.
Tanya Lesi, kebingungan terlihat di wajahnya. Zeke kehilangan kata-kata saat itu. Tidak, kamu salah paham. Baiklah, baiklah. Aku tidak peduli tentang kekebalan ini. Yang aku inginkan hanyalah bisa bersamamu dan itu sudah cukup bagiku. Oh, dan ada yang ingin kukatakan padamu juga. Zeke menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Lesi tanpa sadar meletakkan tangannya di perutnya saat wajahnya memerah. Dia merasa agak malu untuk membicarakan kehamilannya sendiri. Tepat pada saat itu, suara benda-benda yang dihancurkan bisa terdengar dari lantai bawah. Jeritan Dauni segera menyusul. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Hentikan. Apa yang terjadi? Ekspresi waspada melintas di wajah Zeke dan Lesi, dan mereka bergegas turun. Lantai di bawahnya merupakan ruang kantor untuk divisi konstruksi Linton Group. Orang yang bertanggung jawab atas divisi ini tidak lain adalah Daun Castaneda. 8 pria bertubuh besar dengan kasar menghancurkan kantor pada saat itu juga. Daerah itu tampak seperti tornado yang menghantamnya. Bahkan ada beberapa anggota staf yang terluka. Kepala Daun juga hancur dan darah mengucur dari lukanya. Meskipun begitu, dia masih berusaha mati-matian untuk menghentikan orang-orang brutal itu agar tidak melakukan kerusakan lagi. Ketika Lesi melihat kehancuran itu, wajahnya langsung menjadi pucat. Dia berlari ke Daun dan menyeretnya ke sudut yang aman. Dauni, kamu baik-baik saja. Dauni menangis terseduh-seduh. Lesi, Zeke. Cepat, hentikan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan semua ini? Zeke menatap orang-orang itu dan meraung, berhenti. Kalian semua, berhenti. Tapi 8 pria itu bahkan nyaris tidak melirik Zeke saat mereka terus memukul segala sesuatu yang terlihat. Brengsek. Zeke tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengarahkan kakinya ke deretan bangku di sebelahnya dan menendang dengan keras. Bangku terbang keluar seperti misil dan langsung menuju ke 8 orang biadab. Bang, bang, bang. Orang-orang itu terbang mundur dari benturan. Mereka semua berlumuran darah dan memar, dan salah satu dari mereka bahkan kepalanya terbentur begitu keras sehingga dia langsung shock di tempat. Persetan. 7 pria lainnya menjadi marah. Beraninya kamu menyerang kami. Kamu pasti sudah bosan hidup. Apakah kamu tahu untuk siapa kami bekerja? Tutup. Desis Zeke. Ini bukan giliranmu untuk berbicara. Sialan. Orang-orang itu mengamuk, kamu harus diberi pelajaran, dasar tolol. Mereka mendorong diri mereka dari lantai. Tubuh Zeke menegang saat dia menatap mereka dengan mata memerah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mematikan. Tiba-tiba, rasanya suhu di sekitar mereka turun beberapa derajat. Orang-orang biadab itu menarik napas dengan tajam. Aura mematikan Zeke benar-benar mengejutkan mereka. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka berdiri di depan orang yang sangat kuat yang kemungkinan besar tidak boleh mereka lewati. Orang-orang biadab itu dengan cepat menutup mulut mereka, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Zeke berjalan ke arah Daun dan berkata, Dauni, ceritakan apa yang terjadi. Daun terisak, mereka preman yang dikirim oleh Starbus Constructions. Linton Group dan Starbus Constructions menawar proyek yang sama beberapa hari yang lalu. Pada akhirnya, kami memenangkan penawaran karena kami jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Tapi Starbus Constructions menolak untuk menerima kekalahan mereka. Mereka telah berkeliling menyebabkan segala macam masalah bagi kita, dan mereka ingin memaksa kita untuk menyerahkan proyek ini kepada mereka dengan harga murah. Tentu saja, saya tidak akan memberikan apa yang mereka inginkan, jadi mereka hanya menjadi lebih buruk sejak saat itu. Mereka telah mengirim orang untuk membuat segala macam masalah di lokasi konstruksi kami, dan sekarang mereka bahkan datang langsung ke depan pintu kita. Zeke mengerutkan kening setelah mendengar akun Daun. Ini adalah sesuatu yang biasa terlihat di industri konstruksi. Namun, untuk konstruksi Starbus yang begitu mencolok tentang hal itu tidak diragukan lagi berarti mereka memiliki koneksi yang kuat. Tapi bagi Zeke, tidak masalah seberapa kuat koneksi itu. Mereka semua sama-sama tidak berarti di matanya. Zeke menatap orang-orang biadab itu dan memerintahkan, telepon bosmu. Katakan padanya dia harus membayar semua kerusakan ini. Mari kita lihat. Saya memperkirakan sekitar 1 miliar kerusakan properti dan 10 miliar lagi untuk tagihan medis Dauni. Jadi totalnya 11 miliar. Puff. Orang-orang biadab itu terkikik.
Mereka telah melihat bagian mereka dari pria arogan, tetapi tidak pernah satu pun yang arogan seperti Zeke. Mereka hanya merusak beberapa perabot kantor dan membuat daun sedikit kasar, namun pria itu berani menuntut 11 miliar dari mereka. Benar-benar konyol. Semua orang tahu betapa pelitnya bos mereka. Dia adalah seseorang yang tidak akan membayar siapapun bahkan satu nikel ekstra, apalagi 11 miliar. Bab 1163. Dengarkan di sini, nak. Adalah kepentingan terbaik Anda untuk menyerahkan proyek kepada kami dan membiarkan kami pergi. Kemudian mungkin kita bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak terjadi. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari kami. Tetapi Anda akan menemukan diri Anda dalam kekacauan yang begitu dalam sehingga Anda tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Bos saya bukan seseorang yang bisa Anda main-mainkan. Dengan minatnya yang terusik, Zeke mengangkat alisnya. Oh benarkah? Dan siapa bosmu? Mereka memanggilnya anjing top. Dia bukan hanya anjing top di Ateville, tapi juga seluruh rahasia. Bahkan orang-orang di Glassbury pun harus menghormatinya. Jadi bosmu adalah orang penting dari kalangan militer. Tapi setahu saya, personel militer tidak boleh berbisnis, kata Zeke. Bos kami bukan bagian dari lingkaran militer. Namun, dia terkait dengan salah satu tokoh paling kuat di dalamnya. Wei Hao, tanya Zeke. Ares dari keluarga Tisleton. Bosku adalah keponakannya. Kenapa aku tidak pernah mendengar Ares memiliki keponakan? Lagi pula, bagiku Ares bukanlah paman bosmu karena Ares sendiri harus berlutut di depanku saat dia melihatku. Orang-orang biadab itu tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah idiot ini mengatakan bahwa dia mengenal Ares? Kamu mengatakan bahwa Ares perlu berlutut di depanmu. Kamu pikir kamu siapa? Marsekal Agung yang berdarah. Jika Anda adalah Marsekal Agung, maka saya adalah Raja Inggris yang berdarah. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Bunuh kami dengan lelukonmu. Hahaha. Zeke tetap tanpa ekspresi. Saya akan memberi Anda 10 menit. Jika bos Anda tidak membayar sampai saat itu, Anda semua dapat menganggap diri Anda sudah selesai. Salah satu pria, yang kebetulan botak, mengeluarkan ponselnya dan menelepon bosnya. Bos, kami mengalami sedikit masalah. Beberapa pria menjengkelkan menyerang kami. Top Dog meraung melalui telepon, bodoh. Setumpuk sampah tak berguna. Kenapa kamu tidak bisa menangani hal sesederhana ini? Siapa yang menyerangmu sebenarnya? Orang-orang dari Linton Group. Pria botak itu menegaskan, ya, Pak. Orang-orang dari Linton Group menyerang kami. Apakah kamu tidak memberitahu mereka siapa aku? Ya, Pak. Tapi orang itu bilang bahkan Ares sendiri harus berlutut di depannya. Apa-apaan? Top Dog menjadi marah. Beraninya dia menghina pamanku. Sialan. Tunggu di sana. Aku pergi. Pria botak itu melanjutkan dengan nada mengejek. Oh, dan Tuan, dia juga meminta Anda untuk membawa 11 miliar untuk membayar kerusakan, atau dia akan membuat Anda menderita. 11 miliar. Apa dia? Gila. Katakan padanya untuk merampok bank. Atau lebih baik lagi, katakan padanya aku akan memberinya 1/4. Itu saja nyawanya berharga bagiku. Pria botak itu menutup telepon dan menatap Zeke dengan puas. Saya sarankan Anda menjadi anak kecil yang baik dan mohon pengampunan sekarang, Williams. Dan membayar kami 1 juta sebagai kompensasi untuk kerusakan psikologis. Mungkin kemudian, kami akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana kedengarannya? Zeke menggelengkan kepalanya pelan. Itu sebenarnya hal yang sama persis yang ingin kukatakan padamu. Berlututlah dan minta maaf kepada Downey sekarang, atau... Tidak, sebenarnya, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Tapi aku akan bertindak cepat sehingga kamu tidak akan terlalu menderita. Mengetahui sepenuhnya bahwa mereka memiliki Top Dog yang mendukung mereka, para biadab tidak perlu takut, dan dengan demikian mereka terus berperilaku menjengkelkan dan kurang ajar. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan perut bir besar masuk, dan mengikuti di belakangnya adalah beberapa pria berjas hitam. Pria dengan perut bir tidak lain adalah bos brutal, Top Dog. Zeke dapat dengan mudah mengatakan bahwa pengawal yang mengenakan jas itu menjalani pelatihan militer. Jika deduksinya benar, maka mereka kemungkinan besar adalah pensiunan pasukan khusus. Bab 1164. Ketika orang-orang biadab melihat Top Dog, mereka semua bergegas ke sisinya.
Bos, kamu di sini. Kamu harus membalaskan dendam kami. Siapa yang menyerangmu? Tanya anjing top. Orang-orang biadab itu menunjuk ke Zeke. Ekspresi jijik melintas di wajah Top Dog. Apa-apaan ini? Kalian berdelapan bahkan tidak bisa mengalahkan pria kurus kering seperti dia. Betapa tidak bergunanya kamu. Orang-orang biadab itu menundukkan kepala mereka karena malu, tidak mampu menyangkal teguran bos mereka. Top Dog berjalan mendekati Zeke. Jadi kau yang menyerang anak buahku? Dia bertanya dengan dingin. Apakah kamu membawa uang? Tanya Zeke sebagai gantinya. Top Dog memasukkan tangannya ke dalam saku dan merogoh seperempatnya. Di sini, seperti yang saya katakan di telepon sebelumnya, hidup Anda hanya bernilai seperempat, jadi saya akan membelinya dengan ini. Sekarang, apakah Anda akan membuat segalanya lebih mudah dan mengakhiri semuanya sendiri, atau Anda lebih suka saya menyiksa Anda? Sampai mati. Zeke mengambil seperempat dari Top Dog, lalu tanpa ragu melemparkan tamparan tepat di wajahnya. Terima kasih untuk kuartalnya. Aku akan menggunakannya untuk membayar peti matimu. Tamparan Zeke sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga momentum darinya benar-benar menyebabkan Top Dog berputar beberapa kali sebelum ambruk ke tanah. Orang-orang biadab itu berdiri terpaku di tempat mereka dan ternganga kaget. Meskipun telah mempersiapkan diri untuk semacam konfrontasi, mereka masih tidak menyangka Zeke akan begitu menjijikkan. Beraninya dia menyerang bos kita dengan begitu ceroboh. Sejujurnya, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untukmu. Siapa dalang di belakang kalian semua? Bawa dia ke sini agar aku bisa mengurus semuanya sekaligus. Persetan. Pembuluh darah di pelipis Top Dog pecah. Tangkap dia. Pukul dia sampai jadi bubur berdarah. Tidak, tunggu. Berikan dia nafas terakhirnya. Aku ingin bersenang-senang dengan menyiksanya perlahan. Ya Pak. Para pengawal segera mengelilingi diri mereka di sekitar Zeke dan mendekatinya. Zeke terkikik sebelum tanpa sadar melambaikan tangannya di depannya. Jarum perak terbang keluar dari jari-jarinya dan menusuk tepat ke kaki pengawal. Satu demi satu, pengawal meraih kaki mereka kesakitan dan meringkuk ke tanah melolong. Apa-apaan? Kakiku. Rasanya seperti ada jutaan semut yang menggerogoti kakiku. Apa yang terjadi? Kakiku membunuhku. Hentikan. Rahang semua orang terbuka lagi. Kedelapan pengawal itu semuanya adalah pasukan khusus yang sangat terlatih, namun mereka begitu mudah dinetralisir bahkan sebelum mencapai Zeke. Seberapa kuat dia? Apakah dia memiliki semacam kekuatan super? Bagaimana dia menetralisirnya bahkan tanpa menyentuhnya? Faktanya adalah, tidak ada yang pernah melihat jarum terbang karena mereka sangat kecil dan cepat. Top Dog mulai gemetar. Kesadaran muncul di benaknya bahwa dia telah menemukan lawan yang sangat tangguh kali ini. Pria di depannya adalah pria yang luar biasa. Saat kesadaran ini terlintas di benaknya, Top Dog segera dipenuhi dengan keinginan untuk merekrutnya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kata-kata berikutnya. Aku bisa mengerti sekarang mengapa kamu begitu arogan. Dengan bakatmu, menurutku itu bisa dimengerti. Bagaimana kalau kamu datang dan bergabung denganku sebagai gantinya? Aku tidak hanya mengabaikan pelanggaran masa lalumu, tapi aku juga akan memastikan kamu menjadi lebih besar dan lebih baik. Siapa tahu, Anda bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk melayani Ares secara pribadi. Zeke menggelengkan kepalanya. Aku khawatir dia tidak layak. Top Dog menjawab, tidak apa-apa. Aku tahu kamu pikir kamu tidak memenuhi tugas sekarang, tapi aku akan melatihmu dengan baik. Selain itu, mengingat hubunganku dengan Ares, itu akan menjadi hal yang sangat mudah bagiku untuk diberikan. Anda posisi yang dekat dengannya. Jelas, Top Dog salah dengar apa yang dikatakan Zeke. Zeke mengerutkan kening dalam-dalam. Dengarkan baik-baik kali ini. Aku bilang, Ares tidak pantas aku melayaninya. Kurang ajar seperti itu. Top Dog bergidik tanpa sadar. Beraninya kau begitu meremehkan Ares. Kau benar-benar membawa satu set bola baja padamu. Jika Ares tahu. Bab 1165. Zeke memutar matanya ke arahnya dengan tidak sabar. Apakah kamu sudah selesai? Panggil saja dalang atau kartu truf apapun yang kalian miliki dan minta mereka untuk datang ke sini. Kalau tidak, aku akan menghabisimu di sini dan sekarang, geramnya sebelum berjalan ke arah Top Dog. Top Dog buru-buru mundur beberapa langkah lalu mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Paman Kilian. Seseorang mencoba membunuhku.
Tolong. Pada saat yang sama, pasukan penjaga yang tampak mengintimidasi baru saja berangkat dari Tisleton Manor dan menuju Linton Group. Ares telah memutuskan bahwa hari ini adalah hari dia akan membawa pulang Lacey Hinton, dia akhirnya akan dilantik kembali ke dalam keluarga Tisleton. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia secara khusus mengirim pengawalnya untuk menutup jalan dan membersihkan area tersebut. Kemudian, dia akan naik helikopter pribadinya dan menyambut Lacey pulang sendiri. Dalam perjalanan ke Linton Group, telepon kapten penjaga berdering. Ide penelepon menunjukkan bahwa panggilan itu dari keponakan. Ternyata kapten penjaga itu tak lain adalah paman Top Dog, Kilian Chene. Kilian bisa merasakan sakit kepala bertambah saat dia melihat siapa yang memanggilnya. Keponakannya ini sering pergi membuat masalah dan selalu mengharapkan dia untuk membereskan kekacauannya untuknya. Sejujurnya, dia sudah sangat muak dengan itu. Melihat panggilan itu, dia dengan mudah menduga bahwa keponakannya telah membuat dirinya dalam masalah lagi. Dia menjawab panggilan itu dan langsung mendengar Top Dog meratap di ujung sana. Paman Kilian. Seseorang mencoba membunuhku. Tolong. Ini segera menarik perhatian Kilian. Apa? Siapa yang mencoba membunuhmu? Di mana kamu sekarang? Dia bertanya dengan cemas. Aku di Linton Group. Ayo cepat, Paman Kilian. Apa? Kepala Kilian mulai berdenyut menyakitkan. Si idiot ini membuat masalah di Linton Group. Ares akan pergi ke Linton Group hari ini sehingga dia akhirnya bisa bertemu dengan putrinya yang telah lama hilang. Jika apapun yang dilakukan bocah ini berhasil, Ares pasti akan menginginkan kepalaku. Atau lebih buruk. Brengsek. Saya harus sampai di sana secepatnya sehingga saya bisa membereskan kekacauan apapun yang telah dialami keponakan saya yang bodoh itu. Aku akan segera ke sana. Tetap di sana, bocah. Gerutu Kilian. Kilian menutup telepon dan mempercepat langkahnya. Dia harus pergi ke Linton Group dan menyingkirkan semua orang yang tidak perlu sebelum Ares tiba. Top Dog terlihat sangat puas setelah menelepon Kilian. Tunggu saja, Williams. Dia mencibir. Pamanku sedang dalam perjalanan sekarang. Dan ketika dia tiba, kau akan selesai. Zeke mengangkat alis saat mengamatinya. Apakah Ares benar-benar pamanmu? Apakah kamu benar-benar memintanya untuk datang ke sini? Top Dog tertawa dingin. Kau ikan yang terlalu kecil untuk kupanggil paman Ares, jadi aku hanya meminta salah satu pengawalnya. Dia akan lebih dari cukup untuk menghabisimu. Zeke memutar matanya dengan putus asa. Bahkan Ares sendiri bukan tandinganku, apalagi pengawalnya. Terserah apa katamu, Bung. Silakan dan terus menggertak, dasar gila. Gertaklah ke kuburanmu sendiri. Tidak lama kemudian, keributan keras terdengar dari lantai bawah. Top Dog berlari ke jendela dan mengintip keluar. Apa yang dia lihat sangat mengejutkannya. Ada iring-iringan mobil mewah yang diparkir tepat di depan Linton Group. Mobil demi mobil mewah memenuhi jalanan tanpa akhir yang terlihat. Pintu mobil terbuka dan keluarlah ratusan dan ribuan penjaga. Mereka secara otomatis membagi diri menjadi dua tim. Satu bertugas menutup jalan dan memastikan tidak ada orang lain yang bisa masuk, sementara yang lain mengikuti pemimpin tim mereka Kilian ke Linton Group. Top Dog sangat senang melihat ini. Paman Kilian sangat luar biasa karena melakukan semua ini. Saya tidak percaya dia mengumpulkan begitu banyak pria dan mengirim begitu banyak mobil yang tampak luar biasa. Dan dia bahkan menutup jalanan juga. Sepertinya dia kehabisan darah hari ini. Ya ampun. Ini sangat menakjubkan. Saya bisa membual tentang hari ini selama sisa hidup saya.